akan kasih strukturnya. Kalau kalian tanya dunia itu seperti apa, gue akan kasih strukturnya di sini, ya. Di sini ada Bank of International Settlements, ya. Ini kan dia terhubung sama dua, namanya IMF dan World Bank. Oke, ini itu baru ngebawahin beberapa, ya. Ada Feds di sini, Federal Reserve yang kalian tahu. Di sini ada ECB-nya Eropa, ya. Dan di sini ada BOJ-nya Jepang. Jadi BOJ ini dipakai sebagai untuk lendernya dunia, ya, yang cetak utamanya dari Federal Reserve. Cuman kalau kalian pelajarin Bank of International Settlements ini adalah alasan kenapa ketika Perang Dunia Kedua, ya, Hitler tuh nggak pernah nyerang Swiss, ya, karena dia membutuhkan Bank of International Settlements ini, ya. Jadi strukturnya cara dunia bekerja. Nah, dari tiga ini, ya, ini kita baru bisa melihat di sini strukturnya, ya. Ini baru yang kalian lihat nih aset manajer seperti BlackRock atau Vanguard, ya. Di bawah ini kita akan lihat di sini ada apa? Ada SWF, ya, seperti Norges Bank-nya Norway segala macam, Sovereign Wealth Fund. Dan ini AM lainnya, aset manager lainnya. Di bawah mereka semua, ya, ini gue gini aja. Itu baru ada perusahaan seperti misalnya JP Morgan, Goldman Sachs, HSBC, Deutsche Bank. Itu di bawah sini. Jadi bank komersial yang besar tuh di bawah sini, ya. Investment bank yang besar tuh di bawah mereka ini. Karena kenapa? Karena SWF ini kalau kita lihat kayak misalnya Norges Bank, mereka shareholder di sini, mereka yang pegang saham. Dan ini masih turun-turun terus ke bawah, ya. Ini baru bank yang kecil, ini retail bank, ini baru lu di bawah situ, ya. Lu nggak penting. Jadi ketika ada apapun itu yang mau dilakukan, mereka US Empire itu nggak bisa sendiri karena mereka kan hegemoni karena USD. Nah, bandarnya USD ini siapa? Bandarnya USD ini Federal Reserve. Jadi mereka membutuhkan sebuah struktur untuk bisa mengontrol ini, ya. Jadi ini mereka bisa ngubah apa aja sih. Nah, kalau kalian lihat ya, misalnya dari kita ngomongin dari bawah sini ya. Kita tarik nih salah satu misalnya. Banker ya, satu family yang bukan yang paling besar. Ya kita misalnya ngomong Mellon family. Ya, namanya mirip sama gua Timothy ya, Timothy Mellon ya. Kalau kalian lihat donasi political donornya paling besar tuh siapa aja sih? Ya Republikan dan Demokrat. Ini kan datanya terbuka. Kalian silakan cari gitu. Rata-rata tuh orang kerjanya di mana? Di sini asset manager ya, hedge fund. 4 dari 5 donor terbesar itu dari sini ya, untuk politis. Jadi layer yang bawah aja ini bisa gerakin yang namanya political power. Nah, kalau di sini mereka bisa gerakin apa? Mereka bisa gerakin yang namanya intelligence layer, ya. Jadi kalau misalnya kita di Amerika, kita tahu Amerika punya CIA, ya, Cina punya MSS. Ini mereka bisa menggerakkan pakai intelligence layer untuk melakukan apa yang mereka mau lakukan. Nah, kenapa menurut gue ECB ini penting, ya? Karena kalian tahu London Stock Exchange itu pegang dua hal paling penting, yaitu Cayman Island. Ini buat orang nyelupin duit, gitu kan. Dan British Virgin Islands atau BVI, ya. Dua ini tuh masih under jurisdiksinya London, ya. That's why kalau kalian lihat banyak oligarki Rusia zaman dulu ya sebelum sanctionnya terjadi, mereka banyak taruh kapal karena mereka butuh akses BVI dan mereka butuh akses Cayman Island. Nah ini jadi strukturnya. Kalau kalian tanya seperti apa sih sistem keuangan dunia? Karena ketika US Empire berdiri, ini mereka adalah orang yang bisa kontrol gamenya, ya. Mereka adalah elit dari gamenya. Yang pegang semuanya, yang kontrol semuanya, yang pilih politisi yang naik siapa itu semuanya mereka. Layer struktur ini. Kenapa? Karena gamenya itu adalah uang. Uang itu adalah hal yang ibaratnya orang ngerasa itu penting gitu. Ada value ya. Utilitarianisme. Jadi orang butuh ngerasa punya uang. Dan siapapun yang bisa kontrol uang, ya kan? Itu ada quotes-nya. He who controls the money can control everyone. Lu bisa kontrol semua orang. Lebih berkuasa yang bisa ngontrol uang dibanding yang bisa ngontrol makanan. Karena yang ngontrol uang bisa ngontrol makanan. Dan kalau kalian tanya, lah terus kalau misalnya kayak korporat besar itu di mana posisinya? Korporat besar itu masih di bawah sini, teman-teman. Jadi ini layernya ini kalau kalian tanya Magnificent Seven. Magnificent Seven itu ada apa aja? Ada Nvidia, ya kan? Ada MSFT, Microsoft, ada Google. Ini mereka kan perusahaan global sebenarnya.
Jadi kalau yang tanya, diversifikasi global tuh ada nggak? Nggak ada, karena US itu pegang semuanya. Sampai sekarang, lu nonton ini pakai apa? Lu nonton ini pakai YouTube, ini salah satu punya Google nih, ya. Lu nonton ini pakai YouTube. Lu WhatsApp temen lu pakai Meta, pakai WhatsApp. Dan ini mereka semua di bawahnya ini. Jadi layernya masih di layer bawah nih. Kalau kalian lihat, shareholder-nya mereka siapa aja? Isinya BlackRock, Vanguard, Fidelity, Charles Schwab, Capital Group. Semuanya sama, ya. Atau nggak Sovereign Wealth Fund, Norges Bank, ya kan. Abu Dhabi punya Sovereign Wealth Fund, semuanya sama. Ya, ini emang di struktur dunianya seperti itu. Jadi mereka ini kontrol, ini mega corporation yang kontrol semuanya. Jadi kalau secara financial, kalian perhatiin, ini yang kontrol uangnya. Ini yang kontrol uang gelap. Karena gue bilang tadi, mereka kontrol BVI sama Cayman Island. Dan ini yang kasihan. Ya, karena dia interest rate-nya 0 dulu. Sampai sekarang baru naik. Ketika dia dulu interest rate-nya 0, semua orang minjem duit dari yen-nya, terus mereka tukerin ke USD, mereka beli apa namanya? Mereka beli US Treasury. Gitu. Ya. Jadi, ini yang menurut analisa gue sebagai orang awam, ya. Yang gue lihat, ya gue pelajarin dari gue kecil, strukturnya seperti ini.